Cek. Halo sobat anime, kita gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan seperti biasa juga masih translate luar negeri. Jadi seperti biasa, jika salah translate tolong dimaklumi aja. Nanti kita benarkan di part lanjutannya. Oke, langsung aja kita gaskan lagi dah lah profilnya. Langsung aja gaskan. Ini kursi gua bunyi-bunyi. Ngek. Yuk langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shaggy dapat mengunjungi salah satu sekte pelindung, tapi ternyata mereka tidak mau melindungi wilayah sekitar hingga membuat Shaggy dia pun datang menemui tempat ini. Selain untuk dapat bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada sekte ini yang tidak mau melindungi warga sekitar, Shaggy dia juga datang ke tempat ini karena dia mengincar fragmen yang ada di tempat ini sesuai arahan dari sistem. Namun melihat Shaggy yang datang dengan cara yang tidak benar tentunya membuat orang-orang yang ada di tempat ini tidak terima, dan di sini Shaggy dia juga memberikan sebuah tekanan kepada orang-orang ini untuk tunduk dan jangan melawan. Namun melihat Shaggy yang memberikan sebuah provokasi membuat master sekte mereka pun datang dan muncul serta bertanya tentang apa tujuan dari Shaggy dan bisakah mereka mendiskusikannya. Apakah ada sebuah kesalahpahaman atau bagaimana? Ucap dari orang tua itu yang ingin melakukan sebuah diskusi dengan Shaggy, dan untuk Shaggy dia pun tahu kalau ada yang tidak beres dengan sekte ini, dan untuk orang tua itu pastinya dia sedang merencanakan sesuatu, pikir dari Shaggy. Namun melihat Shaggy yang datang sungguh sangat sombong dan tidak mau turun, tentunya membuat murid-murid dari sekte kabut ini mereka pun kesal dengan Shaggy yang sungguh sangat sombong. Apalagi saat ini master sektenya sedang berbicara kepada Shaggy dan meminta Shaggy untuk turun, tapi Shaggy tidak mengindahkannya, yang jelas membuat mereka semua pun jadi kesal. Bahkan saat ini mereka juga berpikir kalau mereka menyerang Shaggy bersama-sama pasti mereka dapat menjatuhkan Shaggy, walaupun mereka juga tahu rumor tentang Shaggy yang sungguh luar biasa. Namun untuk Shaggy sendiri ternyata dia pun enggan untuk dapat turun serta berdiskusi dengan orang-orang ini, dan dia pun langsung bertanya, memberikan sebuah pertanyaan kepada orang-orang yang ada di tempat ini. Tidak ada perlu minum teh sama-sama. Nggak ada yang perlu teh olong di tempat ini. Karena aku datang ke tempat ini ingin bertanya sesuatu kepada kalian, dan karena kau adalah orang tua dan kau adalah pimpinan yang ada di tempat ini, jadi kaulah yang harus bertanggung jawab dan menjawab semua pertanyaanku. Ucap dari Shaggy yang membuat orang tua ini dia pun bertanya kepada Shaggy pertanyaan apa yang ingin diberikan oleh Shaggy. Namun melihat sikap Shaggy yang sungguh sangat sombong seperti itu, tentunya membuat para murid-murid ini mereka pun kesal dengan Shaggy yang sungguh sangat sombong angkuh. Mereka pun makin gak suka dengan Shaggy, dan kini mereka pun bersiap untuk dapat melakukan sebuah aksi. Dan jika master sekte meminta mereka semua untuk bergerak, maka mereka semua pun siap untuk dapat melawan Shaggy. Tapi untuk Shaggy dia pun tahu kalau orang-orang ini mencoba untuk dapat memberikan sebuah perlawanan, tapi orang-orang ini nggak berguna untuk dirinya. Dan untuk pertanyaannya adalah Shaggy dia pun bertanya tentang lonceng warming yang sebelumnya yang telah diberikan oleh sekte pedang kepada 300 sekte yang ada di bawah kendali dari sekte pedang. Tapi kenapa mereka tidak memiliki lonceng warming itu? Kemana lonceng itu? Tanya dari Shaggy. Dan di sini Shaggy dia juga mengatakan kalau sekte pedang memiliki sebuah perintah yang sangat ketat. Kalau lonceng itu berbunyi, artinya ada rakyat yang membutuhkan sebuah bantuan, dan menolak permintaan dari rakyat adalah sebuah kesalahan berat. Ucap dari Shaggy yang membuat murid-murid ini tambah lagi. Mereka semua makin benci dengan Shaggy, dan mereka semua pun benar-benar muak dengan Shaggy. Dan di sini seorang tetua pun melirik ke arah master sekte, dan untuk master sekte dia pun memberikan sebuah kode kepada seorang tetua hingga membuat orang tua ini dia pun senang karena saat ini dia mendapatkan sebuah izin dari seorang master sekte untuk melakukan sebuah aksi kepada Shaggy, hingga membuat orang tua ini dia berujar, kau Shaggy, kau berani-beraninya kau melakukan sebuah tindakan ceroboh di sekte kami, dan apapun yang dilakukan oleh sekte kami itu adalah urusan kami dan tidak ada hubungannya dengan dirimu. Ucap dari orang tua itu yang membuat Shaggy, aku tidak sedang berbicara dengan dirimu dan kenapa kau malah mengganggu? Ucap dari Shaggy sembari dia melepaskan sebuah serangan kecil kepada orang tua itu, dan ternyata serangan dari Shaggy yang dianggap kecil adalah sebuah serangan yang terlihat cukup kuat untuk mereka semua. Dan untuk orang tua itu dia juga langsung menyiapkan sebuah serangan untuk dapat menghentikan serangan yang diberikan oleh Shaggy. Dan di sini dia pun yakin dengan kemampuan yang dia miliki dia dapat mengalahkan Shaggy. Aku tahu kalau kau adalah seorang great cultivator, tapi aku juga sama. Ucap dari orang tua itu yang bersiap untuk dapat
menghentikan serangan dari Liu Xiaoqi. Namun melihat para tetua dan akhirnya turun tangan ingin segera menghancurkan Liu Xiaoqi, tentunya membuat para murid-murid yang ada di tempat ini mereka pun sungguh sangat senang dan mereka pun yakin kalau tetua mereka dapat mengalahkan Liu Xiaoqi, mengingat tetua mereka telah ada di ranah 5 Great Cultivator lebih dulu dibandingkan dengan Liu Xiaoqi, dan mereka yakin kalau orang tua itu dapat menghentikan serangan dari Liu Xiaoqi. Dan untuk Liu Xiaoqi, serangannya terlalu kuat hingga membuat serangan yang diberikan oleh orang tua itu langsung dapat dibatalkan. Bahkan saat ini serangan dari Liu Xiaoqi juga langsung mengincar orang tua itu, dan dalam satu gerakan saja serangan Liu Xiaoqi pun mendarat tepat di pipi dari orang tua itu sebelum boom. Orang tua itu pun langsung tersungkur terkena tepuan dari Liu Xiaoqi, ditempeleng plang langsung tumbang oleh Liu Xiaoqi. Dan melihat tetua agung diperlakukan seperti ini tentunya mengejutkan bagi para murid-murid yang ada di tempat ini. Mereka tidak menyangka kalau ternyata tetua agung mereka dapat dikalahkan oleh Liu Xiaoqi dalam satu tepuan kecil. Dan itu jelas membuat mereka semua pun jadi shock. Namun untuk Liu Xiaoqi, dia pun mengatakan, aku masih memberikan kau sedikit wajah. Aku tidak langsung menghancurkan dirimu. Tapi jika kau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan lagi, tentunya aku akan melakukan hal yang agak sedikit menyakitkan, ujar dari Liu Xiaoqi setelah dia memberikan sebuah pelajaran kepada orang tua itu. Namun melihat Liu Xiaoqi yang sungguh luar biasa dapat menjatuhkan seorang tetua hanya dalam satu gerakan kecil, tentunya membuat mereka semua pun shock. Dan mereka juga berpikir bagaimana bisa Liu Xiaoqi masih semudah ini dapat memiliki kekuatan yang sangat gila seperti itu. Bahkan tetua mereka aja dapat ditumbangkan dalam satu gerakan kecil. Namun melihat Liu Xiaoqi yang ternyata memang tidak memiliki niat baik kepada mereka, membuat Master Sekte dia pun nguak dengan Liu Xiaoqi, dan dia pun bertanya apakah Liu Xiaoqi sepertinya benar-benar ingin membuat permasalahan dengan sekte mereka. Dan kau sepertinya benar-benar tidak ingin bertanya tentang apa yang telah terjadi kepada launching kami, tapi kau hanya ingin menggunakan itu sebagai alasan untuk dapat menyerang kami kan, ucap dari Master Sekte. Dan untuk Liu Xiaoqi, dasar sekte aneh. Di sini Liu Xiaoqi dia juga bertanya kenapa sekte ini malah bersekutu dengan para kultivator iblis, dan kenapa malah mengabaikan kehidupan dari rakyat yang ada di sekitar tempat ini, ucap dari Liu Xiaoqi. Tapi saat ini Liu Xiaoqi yang memang sepertinya udah tahu kalau mereka bersekongkol dengan kultivator iblis, mereka pun jadi nggak punya pilihan lain selain membenarkan apa yang diucapkan oleh Liu Xiaoqi. Tapi di sini mereka juga mengatakan kalau mereka tidak mau menyelamatkan warga desa karena sejatinya memangnya apa untungnya untuk mereka, karena mereka berpikir kalau mereka ini adalah seorang kultivator dan buat apa mereka melakukan segalanya hanya untuk para binatang ternak, ucap dari orang tua itu. Dan apa yang diucapkan oleh orang tua itu juga dibenarkan oleh para murid-murid. Mereka pun beranggapan kalau mereka adalah seorang kultivator yang berasal dari orang-orang terpilih dan tidak sama dengan orang-orang biasa, dan mereka menolak untuk dapat menolong orang-orang biasa yang tidak berguna. Memang apa gunanya mereka membantu para binatang ternak? Tidak ada gunanya. Kenapa mereka harus merelakan segalanya hanya untuk orang-orang biasa? Nggak ada gunanya. Dan jika ingin menyalahkan seseorang, maka salahkanlah diri sendiri yang tidak berguna, ucap dari orang tua itu. Dan hal itu juga dibenarkan oleh murid-murid yang ada di sekitaran tempat ini. Mereka semua pun mendukung ucapan dari Master Sekte mereka yang menyalahkan warga sipil biasa. Namun melihat sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang tua itu tentunya membuat Liu Xiaoqi dia nggak habis pikir dengan logika cacat logika yang diberikan oleh orang-orang tua ini. Kalian bagaimana bisa kalian berpikir seperti itu? Padahal sebelumnya kalian sebelum menjadi seorang kultivator kalian juga adalah seorang manusia biasa. Bagaimana mungkin kalian memiliki pemikiran seperti itu? Setelah kalian menjadi seorang kultivator, kalian menganggap orang biasa sebagai binatang ternak. Apa-apaan nih? Ucap dari Liu Xiaoqi yang tidak terima dengan cacat logika yang diberikan oleh orang-orang tua itu. Dan di sini Liu Xiaoqi dia juga mengatakan, jika kalian menganggap orang-orang biasa lemah dan kalian anggap mereka sebagai binatang ternak, lantas bagaimana dengan diriku yang akan menganggap orang-orang lemah yang seperti kalian ini sebagai binatang ternak juga? Ucap dari Liu Xiaoqi yang mengejutkan bagi mereka semua. Mereka tidak menyangka kalau ternyata mereka juga disamakan sebagai binatang ternak karena mereka sungguh lemah. Karena kalian semua adalah binatang ternak, maka darilah aku akan menghancurkan binatang ternak. Bukankah itu adalah sebuah logika yang benar? Logika yang kalian miliki? Ucap dari Liu Xiaoqi yang membuat orang-orang ini pun langsung panik ketika mendengar kalau Liu Xiaoqi akan menghancurkan mereka semua. Tidak, bukan seperti itu. Ucap dari mereka semua. Mereka pun mengatakan kalau mereka adalah seorang kultivator dan sesama kultivator itu adalah orang-orang terhormat. Jadi nggak mungkin dong mereka disamakan sebagai binatang ternak. Mereka tidak terima jika mereka dianggap sebagai binatang ternak karena mereka bukanlah orang biasa, ucap dari orang-orang itu. Tapi untuk Liu Xiaoqi, dasar penyidikan.
standar ganda, ucap dari Lesyagi. Ketika kalian melihat orang biasa sebagai binatang ternak, lantas aku yang melihat kalian sebagai kultivator biasa, aku akan menganggap kalian sebagai binatang ternak. Bukankah itu adalah hal yang pantas? Ucap dari Lesyagi. Lagi pula kalian sepertinya lupa dengan prinsip dari sekte pedang. Jadi baiklah, kalau begitu aku akan menegakkan sebuah aturan yang diberikan oleh sekte pedang kepada para pengkhianat. Ucap dari Lesyagi. Mendengar Lesyagi yang sepertinya akan menghancurkan mereka semua, membuat master sekte mereka pun langsung memerintahkan kepada murid-muridnya untuk segera memasang susunan formasi pelindung dan juga menyerang Lesyagi dengan formasi arai yang mereka miliki. Dan untuk para murid, mereka pun langsung bersiap untuk segera memasang sebuah formasi pelindung dan juga formasi penyerangan. Dan di sini mereka juga langsung mengaktifkan sebuah arai besar, dan itu terlihat cukup luar biasa. Arai formasi yang terlihat cukup luar biasa. Dan dengan arah itulah di sini para murid-murid mereka pun yakin kalau mereka dapat menghancurkan Lesyagi. Mengingat formasi ini dapat menghancurkan mereka yang ada di rank 6, dan jika itu Lesyagi tentunya ini mudah bagi mereka untuk dapat menghancurkannya. Ya, ucap dari orang-orang ini. Tapi untuk Lesyagi, susunan formasi kecil seperti ini tentunya nggak ada gunanya bagi dirinya. Kalian semua hanyalah binatang ternak, dan lihatlah bagaimana cara kultivator bekerja. Ucap dari Lesyagi yang akan menghancurkan mereka semua. Dan untuk Lesyagi menghancurkan formasi itu dengan menggunakan teknik Black Dragon miliknya. Dan dengan teknik inilah Lesyagi akan menghancurkan, melenyapkan sekte ini. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan bagi mereka semua. Tapi ternyata di sini alih-alih membantu melawan, ternyata master sekte mereka pun mencoba untuk dapat kabur ketika para murid-murid dan juga para tetua menghadapi Lesyagi. Sekte ini tidak lagi layak untuk dapat ditinggali. Aku harus segera pergi dari tempat ini dan mencari Tuan Jojo. Ucap dari orang tua ini yang ingin kabur. Tapi ketika dia ingin kabur, dia pun dihentikan oleh seseorang yang tentunya membuat orang tua ini dia pun sedikit ternotis. Dan ternyata yang mencoba untuk dapat menghentikannya adalah tetua yang sebelumnya telah ditempeleng sama Lesyagi. Dan di sini orang tua ini dia pun bertanya kemana master sekte akan pergi. Dan untuk master sekte dia pun mengatakan, aku akan membangkitkan kartu traf milik sekte kita dan akan memerintahkannya untuk segera menyerang Lesyagi. Ucap dari orang tua ini. Mendengar master sekte akan mengeluarkan kartu traf yang dimiliki oleh sekte mereka, membuat orang tua ini, tetua ini dia pun sungguh sangat senang. Bagus, kalau begitu lakukanlah. Aku dan yang lainnya akan mencoba dapat menahannya. Ucap dari orang tua ini yang akan menahan Lesyagi sebisanya. Sedangkan master sekte akan mencari bantuan. Namun melihat tetua dan juga para murid-muridnya akan menghadapi Lesyagi, di sini master sekte alih-alih mencari bantuan, dia memutuskan untuk kabur. Kalian semua tidak ada gunanya. Kalian semua hanyalah binatang ternak. Kalian semua tidak berhak mendapatkan manfaat dari Lord Juyong. Kalian semua akan berakhir ketika kalian melawan Lesyagi. Nggak ada gunanya. Ucap dari master sekte ini yang akan kabur. Sedangkan di luar sana saat ini Lesyagi dengan teknik miliknya yang menghancurkan formasi ini. Dasar gerombolan binatang ternak. Formasi yang kalian bangun ini sungguh sangat menyedihkan. Bahkan formasi yang seperti ini adikku aja dapat menghancurkannya dengan mudah. Ucap dari Lesyagi. Dan untuk formasi yang dibangun oleh orang tua itu, para murid-murid ini ternyata memang nggak berguna di hadapan dari Lesyagi. Karena memang ketika serangan Lesyagi datang, boom, formasi itu benar-benar hancur, benar-benar dilenyapkan oleh Lesyagi yang membuat master sekte dia pun telah menduga kalau orang-orang ini memang enggak berguna. Dasar binatang ternak yang enggak berguna. Mereka semua enggak bisa menahannya kah? Menyedihkan. Ucap dari master sekte. Tapi di sini master sekte pun dia pun ternotis ketika ternyata tiba-tiba aja Lesyagi tepat muncul di hadapannya. Dan di sini Lesyagi dia pun bertanya, "Hei kau, sebagai master sekte, apakah kau berpikir untuk melarikan diri dari kekacauan ini?" Ucap dari Lesyagi. Dan semua murid semua telah dihancurkan dan kau ingin kabur. Apakah kau tidak peduli dengan mereka? Ucap dari Lesyagi. Tapi di sini master sekte dia pun mengatakan kalau orang tua ini telah berpikir jauh. Jadi tunggu dulu. Para murid-murid mereka memiliki tingkat kultivasi yang rendah dan mereka memang harus diperlakukan seperti binatang ternak. Seperti apa yang kau katakan sebelumnya. Orang tua ini punya harta yang ingin dibagikan dengan dirimu. Jadi tolong ampunilah orang tua ini. Ucap dari master sekte. Kau hanya ingin menyelamatkan dirimu sendiri kah? Lantas bagaimana dengan murid-murid? Ucap dari Lesyagi. Tapi untuk orang tua ini lagi-lagi dia pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Lesyagi yang sebelumnya, yang menganggap kalau murid-murid mereka hanyalah binatang ternak. Mereka hanyalah binatang ternak yang
tidak berguna. Orang tua ini sudah lama menganggap mereka sebagai binatang ternak. Jadi tolong Master Sekte lu, tolong. Siap dari Master tua itu. Dan ternyata di sini Master tua ini dia pun sedikit ternotis ketika dia mendengar suara dari para murid-murid yang lainnya, yang nggak menyangka kalau ternyata Master Sekte mereka berpikir licik seperti itu. Karena ternyata saat ini setelah kebut itu menghilang, ternyata Liu Xiaoqi dia tidak menghancurkan murid-murid itu. Dia hanya menghancurkan formasi tidak dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan itu membuat Master Sekte dia pun shock. Bagaimana mungkin murid-murid yang ada di tempat ini masih utuh semua? Bahkan Liu Xiaoqi tidak menghancurkan mereka satu orang pun. Dan itu jelas membuat orang tua ini dia pun bingung bagaimana bisa hal itu dapat terjadi. Dan untuk Liu Xiaoqi ternyata dia sengaja tidak menghancurkan murid-murid itu untuk dapat melihat sikap licik yang dimiliki oleh Master Sekte mereka. Lihatlah, di saat terjepit ternyata kau bersikap seperti ini. Bukankah ini adalah sebuah pertunjukan yang menyenangkan? Ucap dari Liu Xiaoqi yang menjebak orang tua itu di hadapan murid-muridnya dan melihat sikap asli yang dimiliki oleh master mereka. Namun melihat Liu Xiaoqi yang berhasil menjebak dirinya yang membuat dirinya kini ketahuan kalau ternyata dia memiliki sikap yang tidak menyenangkan bahkan kepada muridnya sendiri, bahkan rela menjual sektenya hanya demi untuk dirinya sendiri tentunya. Membuat dia pun benar-benar muak dan tidak terima, dan itu membuatnya berujar kau. Ya, di sini orang tua ini dia pun benar-benar muak dengan apa yang dilakukan oleh Liu Xiaoqi dan dia akan memberikan sebuah perlawanan kepada Liu Xiaoqi. Dan perlawanan apa yang akan diberikan dan orang tua ini kepada Liu Xiaoqi akan kita bahas di part lanjutannya aja. Karena nggak tahu, masih mentok sama raw-nya untuk part kali ini. Dan semoga aja besok update lagi. Harusnya seminggu 3 kali. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Love Profile. Sampai jumpa. Bye. Thank you.